نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak ini? Sebagaimana sabdanya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Meskipun orang tersebut bukan dari golongan orang-orang mukmin, meskipun orang tersebut dari golongan orang-orang musyrik, selama orang tersebut berakhlak mulia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap cinta kepada orang tersebut. Dan salah satu akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki rasa malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un atau al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Jadi iman itu dikatakan memiliki 70 cabang, atau riwayat lain mengatakan memiliki 60 cabang. Fa afdaluha, maka cabang yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi dari iman ini adalah qaulu la ilaha illallah, adalah kalimat tauhid, perkataan persaksian la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu ini merupakan salah satu cabang dari 70 iman tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam coba menjelaskan bahwasanya keimanan itu memiliki cabang-cabang yang sangat sesuai dengan kita manusia yang memiliki begitu banyak sifat-sifat. Maka dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya cabang atau keimanan yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, adalah perkataan la ilaha illallah. Sedang cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan.
Tidak hanya itu, sebenarnya dari hadis ini juga mengisyaratkan selain keimanan, kekufuran juga memiliki cabang. Kekufuran yang paling parah adalah enggan mengatakan la ilaha illallah, enggan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sedang kekufuran yang paling lemah, yang paling rendah adalah lawan dari menyingkirkan gangguan di jalan, yaitu meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan semua ketaatan yang kita lakukan adalah bagian dari iman. Sedang segala kemaksiatan yang kita lakukan adalah bagian dari kekufuran. Dan Nabi SAW dalam hadis ini juga mengingatkan bahwasanya salah satu cabang dari iman itu adalah memiliki rasa malu. Nabi SAW bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi SAW mengabarkan, sesungguhnya yang diperoleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ketika engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan apapun sesuai keinginanmu. Maka hadis ini menjelaskan, seandainya rasa malu ini telah hilang dari masing-masing umatnya, orang-orang sudah mulai melakukan segala hal sesuai dengan hawa nafsunya, maka ketahuilah, sesungguhnya pada saat itu juga kita sedang menunggangi suatu kehancuran. Nabi SAW bersabda, hal al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu baik seluruhnya. Lantas, apa sebenarnya rasa malu itu? Al-haya, rasa malu itu adalah asy'uru yatawalladu min khasyatin mimman tuhibbu wa takhafu. Rasa malu adalah perasaan yang muncul, perasaan yang lahir dari rasa takut kepada siapa yang ia cintai, dari rasa malu kepada siapa yang ia hormati, dari rasa cinta kepada siapa yang ia cintai. Rasa malu ini bisa muncul dari berbagai alasan tadi. Dan hakikat malu ini sebenarnya hanya bisa dimiliki oleh seorang mukmin, di mana seorang mukmin yang dia mencintai Allah, orang mukmin dia takut kepada Allah, orang mukmin dia yang selalu tunduk patuh kepada Allah. Dan bukankah sifat-sifat ini yang melahirkan rasa malu? Maka sesungguhnya kita sebagai seorang mukmin seharusnya menjadi orang yang paling pemalu. Akan tetapi saat ini kita sedang berada di zaman di mana rasa malu mulai hilang. Sedikit sekali kita temukan rasa malu itu. Rasa malu yang seharusnya dimiliki seorang anak kepada orang tuanya, rasa malu yang seharusnya dimiliki seorang murid kepada gurunya, rasa malu yang seharusnya dimiliki seorang santri kepada kiainya, sudah mulai jarang kita temui. Padahal Nabi SAW memberikan tauladan tentang sifat malu ini. Di antaranya adalah tatkala Nabi SAW menegur atau menasehati seseorang, Nabi tidak menyebut secara lantang, tidak menyebut secara jelas nama orang tersebut. Akan tetapi Nabi SAW memberikan perumpamaan sehingga orang lain tidak tahu keburukan orang tersebut. Dan inilah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Saking pemalunya Nabi SAW sampai-sampai dikabarkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala
dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adra'i fi khidriha." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada seorang gadis yang ada di dalam kamarnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menetapkan hukum yang berkaitan dengan rasa malu ini. Misalkan hukum tentang meminta izin, di mana kita tidak diperbolehkan masuk suatu rumah, kita tidak diperbolehkan masuk suatu kamar yang pintunya tertutup, kecuali kita meminta izin terlebih dahulu, kecuali kita mengetuk pintunya terlebih dahulu, meminta izin agar orang yang di dalam mengizinkan kita untuk masuk. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun faqala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, astazinu ala ummi, apakah aku perlu izin untuk masuk ke dalam kamar ibuku?" Qala, Nabi menjawab, "Na'am, ya." Qala ar-rajulu, kemudian orang tadi bertanya lagi, "Inni ma'aha fil bait." Sesungguhnya aku hidup bersamanya dalam satu rumah yang sama sejak kecil. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Atuhibbu an taraha uryanatan?" Apakah engkau ingin, apakah engkau suka melihat ibumu tanpa busana? Qala, orang tadi menjawab, "La, tidak." Faqala, kemudian Rasul menjawab, "Fasta'zin 'alaiha." Maka mohonlah izin kepadanya ketika engkau ingin masuk ke dalam kamarnya. Ketika kepada sesama manusia saja kita merasa malu, lantas bagaimana kita seharusnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi anna Allah yara." Tidakkah mereka itu tahu bahwasanya sesungguhnya Allah selalu memperhatikan apapun yang ia perbuat? Kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat semua yang kita kerjakan, melihat semua yang kita lakukan, maka kita seharusnya paling malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah seandainya di suatu bilik, di suatu ruangan diletakkan CCTV yang kita berada di dalamnya, kita akan merasa malu untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terus-menerus memperhatikan kita, terus-menerus melihat kita, terus-menerus menilai apa yang kita perbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin." Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian semuanya kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin. Ketika kita sadar kelak kita akan berjumpa dengan Allah, kelak kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat di hadapan Allah, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang paling berhak memiliki rasa malu ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.